Islam Kiai Ovid, Dr. Sugeng Sugiharto dan Yai Tamam Munji. Malam ini kita akan membicarakan mengenai fatwa Majelis Turos Islam Indonesia terkait hukum memakai gelar Habib dalam kurung Habibah, Syarif, Syarifah, Sayyid dan Sayyidah. Langsung saja malam ini kami persilakan kepada Kiai Ovid untuk memaparkan terkait hal tersebut. Syukran, makasih. Jadi suara dengar ya? Insya Allah suara nggak masalah ya? Cuma di saya saja suara yang dari sana agak kecil, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting mudah-mudahan suara saya nggak terputus-putus. Jadi ini saya mulai ya? Ya, monggo Kiai. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para kiai, para ulama, para ilmuwan dan seluruh yang menyaksikan ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah muliakan di dunia wal akhirah. Dan kita sebelumnya baca Al-Fatihah sebentar di Nabi Muhammad SAW wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baiti ajma'in wal awliya was salihin wal jami'ul ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi saya langsung aja. Nanti insya Allah habis saya baca fatwa ini baru saya mungkin ceritakan sedikit aja latar belakang fatwa ini kenapa bisa muncul, kenapa bisa kita godok ulama-ulama kita dari Majelis Turos, dan ulama-ulama kita tidak berdomisili di Jakarta saja, ada yang di Sumatera Utara, ada yang di provinsi-provinsi lain gitu. Jadi langsung aja ya. Nanti insya Allah, Monggo. Insya Allah setelah saya simpulkan dari fatwa ini, saya kira nanti kalau mau detailnya bisalah dibaca ininya, teks apa namanya yang telah kita gulirkan ya, saya kira banyak sudah beredar. Tadi juga saya baru ziarah juga mendialogkan ini, tapi belum sampai selesai, baru beberapa poin saja tentang masalah nasab ini ke markas besar FPI dengan Habib Rizik. Tadi pagi saya sempat ziarah ke sana, lebih kurang adalah kita dialog 2 jam, tapi tidak begitu luas karena memang waktunya sangat sempit. Mungkin nanti beliau juga memberikan waktu kalau ada waktu untuk mendialogkan lebih dalam lagi gitu. Jadi mungkin tadi dialog kita hanya poin-poin tertentu saja. Jadi saya mulai bismillahirrahmanirrahim. Ini fatwa tahun 2011 ya. Hukum memakai gelar Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, Sayyid, Sayyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Ormas Perserikatan Perkumpulan Jamaiyah Majelis Turos Islam atau disingkat dengan MTI nomor 11 garis miring 10 strip 8 garis miring DU strip garis miring F strip 1M IM strip MTI tahun 2011 tentang hukum memakai gelar Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, Sayyid, Sayyidah. Majelis Turos Islam setelah menimbang A. bahwa Ormas Majelis Turos Islam mencatat sangat banyak pelanggaran hukum Islam di Indonesia sebab gelar Habib dalam kurung Habibah, Syarif, Syarifah, Sayyid, Sayyidah ini menjadikan dan mendakwahkan doktrin-doktrin di tengah masyarakat. Doktrin-doktrin yang bersifat hulu, artinya yang melampaui batas dan sudah melanggar ketentuan hukum syariah Islam, diantaranya sebagai berikut.
Satu, Habib bodoh bahkan gila lebih mulia dibandingkan 70 orang ulama yang bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang poin satu ini kalau di masyarakat Jakarta para muhibbin memang ini biasa, ini sudah lama sekali mendengungkan ini. Dari 2007 saya berdakwah di Jakarta sampai 2010 belum begitu kental lah yang saya dengar hal-hal seperti ini. Namun di masyarakat itu sudah banyak. Mungkin karena saya baru berdomisili di sini, jadi sehingga belum tahu banyak hal-hal seperti ini. Saya lebih aktif dulu itu di ormas tingkat nasional dan di MUI pusat. Jadi di akar rumput kurang begitu memperhatikan fenomena seperti ini. Jadi inilah diantaranya yang kita dengarkan hal-hal yang sangat nggak masuk akal, dan ini sudah sangat bertentangan dengan syariat. Saya kira saya tidak jabarkan lah ya dalil-dalilnya secara terperinci, nanti ada waktunya kalau memang diperlukan, kalau mau diminta ininya dalil-dalilnya, karena memang ini sudah lama kita godok, sudah lama kita bawa dalam taklim. Bisa juga nanti dilihat di channel YouTube Majelis Turos Taklim. Saya selalu ngajar taklim kitab. Ini hal-hal seperti ini sering kita kaji, sering kita ulang-ulang sejak dari tahun 2007 ya di Jakarta saja 2007 akhir. Berikutnya yang kedua, wanita-wanita keturunan Habib jika menikah selain kepada Habib, keperawanannya kelak di akhirat harus dikembalikan oleh pria non Habib yang menikahinya. Ini juga, jadi kita simpulkan saja, keyakinan atau pendapat seperti ini sudah keluar daripada syariat. Jadi nggak usah, jadi artinya kita tidak lagi waktu yang singkat ini saya nggak mau lagi memperdebatkan dalil-dalilnya ya. Kalau memang diperlukan nanti ada masanya. Yang ketiga, murid-murid Habib disuruh atau dibiarkan mencium tangannya secara berlebihan. Bahkan ada yang sengaja membiarkan mencium kakinya sampai ngesot sujud di tanah. Ini kita lihat sendiri hal seperti ini sangat mengerikan. Ini kan budaya-budaya majusi seperti ini. Ini sangat luar biasa. Kemudian yang keempat, tidak sedikit para Habib gengsi bersosial di masyarakat umum dan gengsi menjadi makmum sholat dengan orang-orang selain daripada Habib, meskipun musola masjid hanya beberapa meter dari kediamannya. Walaupun nggak semua, tapi hal seperti ini sudah biasa kita lihat. Kemudian yang kelima, keturunan Habib meskipun juhala, bodoh atau idiot, di momen-momen ini saya kira mungkin nggak usah saya baca, yang kurang enak juga kalau dibaca ya. Nanti saya kira nanti biar ini saja lah ya, masyarakat aja yang membaca sendiri. Saya menyimpulkan fatwa saja ya. Saya kira hal-hal pengkultusan yang melampaui batas dengan mengkaitkan gelar-gelar yang di atas tadi itu, kemudian gelar itu dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahkan kadang-kadang tidak lagi dibedakan apakah dia itu orang soleh ataupun tidak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza madahal fasik ghadabar Rabb." Kalau kita memuji orang yang fasik, ini Allah murka. Jadi nggak mandang siapapun dia. Jangan sampai bahkan nanti ada di poin-poin tertentu yang saya anggap di sini ya, karena merasa keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meskipun dia berbuat maksiat harus dimuliakan. Jadi kalau memang gelar ini adalah gelar yang mulia, dinisbahkan kepada orang yang fasik, ini mutlak tidak bisa dibenarkan. Allah sangat mudah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan,
idza madahal fasik ghadabar rabb wahtazzal arash. Kalau kita memuji orang fasik, tapi pujian ini umum sifatnya, bukan hanya Habib, termasuk kiai, termasuk ustaz. Apa saja pujian yang baik, apalagi pujian itu bergelar bersumber dari agama. Seandainya kiai nggak sholat dan dia murni, tidak bertaubat, merasa tidak bersalah, kalau kita gelar dia kiai, ini termasuk juga di antaranya. Apalagi Habib, minum-minuman khamar, main perempuan dan sebagainya. Kalau gelar Habib itu adalah gelar panggilan yang mulia, maka ini termasuk di dalam hadis tadi. Apabila kita memuji orang fasik, kata Rasulullah, Allah murka dan goncang aras. Goncang aras. Makanya di dalam Islam, martabat ulama, bergerak ulama itu nggak semudah yang kita bayangkan. Nggak semudah yang kita memberikan gelar siapa saja. Termasuk gelar Sayyid, meskipun kalau di Mesir itu ya biasa dalam bahasa mujamalah sehari-hari ya Sayyid, tapi itu apa namanya bahasa culture, tidak diniatkan untuk bahasa agama. Kalau bahasa agama ulama Mesir sepakat kalimat Sayyid itu haram digunakan untuk sembarang orang. Haram hukumnya kalau kita nisbahkan kepada orang-orang fasik. Jadi mungkin saya minta maaf, mungkin kayaknya sepertinya ini poin-poin ini nggak usah saya baca ya. Intinya saja yang sudah bisa dipahami. Bisa kasih tanggapan kalau memang perlu saya baca atau bagaimana? Atau saya lanjutkan langsung poin B? Lanjutkan dulu ya Yofrid, monggo. Nah, yang mana nih yang dilanjutkan? Yang poin B-nya atau poin-poin tadi? Poin-poin tadi kita baca tidak? Barangkali dibaca secara cepat begitu ya Yofrid. Ya. Oke. Yang ke-8, yang ke-7 atau ke-8 tadi nih? Yang ke-8, Habib alim atau Habib bodoh harus lebih dimuliakan dibandingkan dengan yang bukan keturunan Habib meskipun di situ ada ulama. Yang 8, orang yang mengkritik, menegur, menasihati para Habib yang congkak dan kurang ajar dikatakan membenci Juriyah Rasul. 9, wanita-wanita keturunan Habib tidak boleh menikah selain dari golongan habaib. Bahkan pernah terjadi dipidanakan seorang laki-laki yang menikahi keturunan habaib. Ini nggak usah saya sebut orangnya ya, ini sangat terkenal ya. Para habaib rasis, asabiyah gulu kepada selain daripada habaib dianggap halal. Dan doktrin ini mereka ajarkan kepada orang-orang pribumi, sehingga tertanam bagi orang-orang pribumi di suku dan provinsi tertentu di Indonesia. Ini saya nggak usah sebut provinsinya. Kalau di Sumatera khususnya nggak tahu kalau Palembang. Tapi kalau Sumatera mayoritas dari Aceh, Sumatera Utara, insya Allah ini belum pernah terjadi. Belum ada budaya di sana seperti ini. Belum pernah kita dengar. Kemudian yang 11. Bahkan ada beberapa habaib melakukan pelecehan seksual sampai menzinahi jemaah atau santriwati dengan alasan dijamin masuk surga. Barang siapa yang mau berzina dengannya. Ketika ditangkap, dijatuhi pidana para pengikutnya, orang-orang pribumi jihad mati-matian membela Habib bejat ini. Sebab-sebab ini semua karena sudah ratusan tahun orang-orang pribumi didoktrin para habaib itu adalah suci dari dosa karena dianggap keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-12, sealim-alimnya para habaib atau para habaib bodoh ketika menyebut siapa gurunya, mereka pasti hanya menyebut guru-guru mereka yang berasal dari golongan keturunan nasab mereka saja, para habaib. Maksudnya ini khusus mereka yang ada di Indonesia. Maksud saya sebut bahkan tokoh nasional pun begitu. Kemudian karena saya juga dekat dengan tokoh nasional itu, selalu dialog. Yang sebelumnya saya sangat kagum dengan beliau. Tapi ya itu, saya heran setiap kita dialog ke ilmuwan. Kalau kita kan bangga menyebut kita mendapat ilmu dari kiai mana gitu ya. Jadi mereka sebut itu khusus habaib saja.
Apalagi saya biasa di masyarakat, terjun di masyarakat. Kalau dialog dengan mereka, itu kalau kita bicara agama, mereka selalu menyebut yang mulia itu, ulama-ulama itu semuanya dari kalangan mereka. Itu yang saya herannya di situ. Tapi yang anehnya, ketika saya ngajar, saya lihat bagaimana praktek ibadah mereka, padahal yang mereka cinta agama dan sebagainya, banyak salah yang mereka lakukan. Kadang-kadang hal-hal yang sederhana saja banyak yang mereka langgar dari segi perkara agama. Tapi kalau bicara siapa gurunya, selalu disebut semuanya habaib. Inilah yang kita sayangkan di sini. Seharusnya kita ya harus jujur, mau dari manapun guru kita, mau suku apapun dia, ya kita harus cintalah dengan guru kita. Jangan sampai fanatisme yang melampaui batas. Nah, ini kalau udah kita bicara fanatis dalam syariat, nanti kesimpulannya lebih sangat tajam lagi ya, lebih keras lagi. Inilah yang harus kita memang waspadai. Jangan sampai budaya ini terus menerus sebenarnya. Makanya dulu ketika tahun 2011 sebelumnya kita gulirkan ini, memang tantangannya berat, besar sekali. Bahkan ketika saya meluruskan, setiap saya meluruskan perkara-perkara ini, khususnya masalah Habib, saya sering kena korban. Pertama yaitu saya dicoret, ngajar di mana itu dicoret. Kemudian murid-murid saya itu yang anehnya, yang sudah terang-terangan Pak Kiai, yang saya akui sebagai guru saya Pak Kiai, tiba-tiba ketika saya mengkritik habaib itu langsung murtad dari saya. Jadi itu yang terjadi. Bukan berarti saya sakit hati mereka lari ya dari saya, enggak, karena saya tidak pernah berpikir sama sekali siapapun mereka yang mau belajar atau nggak belajar, ya itu hak mereka. Karena apalagi saya lebih condong kepada perkara-perkara fikih. Kalau kita sudah menyimpulkan fikih, itu nggak akan mungkin ada orang yang semuanya senang. Pasti banyak yang tersinggung. Berbeda kalau saya berbicara tentang retorika, berbicara tentang tauhid, berbicara tentang sejarah, bicara tentang hal-hal motivasi, mungkin orang nggak ada tersinggung. Tapi kalau sudah, saya lama di lembaga fatwa, bahkan sampai sekarang. Jadi kalau sudah bicara fatwa, banyak tulisan-tulisan saya bisa nanti di googling, di searching di Google. Saya kira banyak tulisan-tulisan saya masalah fatwa itu memang ya pasti tantangannya kita akan dibenci orang. Jadi sekali lagi, bukan gara-gara saya takut dibenci orang, bukan karena itu. Cuman saya menyayangkan kenapa ditanamkan fanatisme asobiyah yang sangat luar biasa mengatasnamakan agama, menjual agama untuk bagaimana mereka melakukan rasis. Itu yang sangat saya sayangkan. Kita teruskan nomor 13, sehebat apapun para ulama udah ya. 14 celakanya 14 ini ya, nomor 14. Nomor 14 ini ulama besar ya. Saya kira yaitu tadi, karena dia bukan keturunan habaib, ini ulama terkenal, tamatan dari Kairo, dari Al Azhar University, satu-satunya orang Indonesia yang disertasinya itu Mumtaz Syarful Ula Ma'atoba. Dia komlut tapi diizinkan untuk dicetak seluruh dunia. Jadi ini masalah fikih. Saya kira anaknya juga masih sehat-sehat di Jakarta ini. Itu luar biasa. Kalau masalah fikih, disertasi fikih di Al Azhar itu sangat sulit. Kalau judul-judul fikih tapi sifatnya kontemporer itu banyak. Tapi kalau yang bersifat fikih turos itu sangat-sangat susah. Jadi ini adalah ulama yang sangat kita banggakan sebenarnya, Dr. Nahrawi ini. Bahkan disertasinya sudah dicetak sekarang ya, Qaul Qadim dengan Qaul Qadim wal Qaul Jadid Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Tapi apa yang terjadi? Saya selalu saya bawa guyon dalam ceramah-ceramah ketika dipercaya untuk menyampaikan tausiah. Kenapa masyarakat di sini saya bilang lebih kenal Habib meskipun ilmunya tidak ini begitu, nggak populer, tidak siqah dan sebagainya. Ulama yang segede ini saya tanya kenal nggak kenal.
Ini kita sayangkan. Jadi ini ujung-ujungnya ya fanatisme itu tadi ya. Doktrin-doktrin sesat mengatasnamakan agama. Kemudian yang ke-15, ada Habib mendoktrin dirinya di masyarakat ketika berceramah pernah meminum darah Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Yang ke-16, ada Habib berceramah mendoktrin masyarakat dirinya lebih dari 33 kali mi'raj berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. 17, ada Habib mendoktrin di masyarakat bahwa orang pendosa penuh maksiat bisa langsung masuk surga tanpa hisab karena masa hidupnya ya memberi sedekah dan sebagainya. 18, ada Habib mendoktrin jemaahnya ketika mengadakan maulidan bahwa dirinya berjumpa Rasulullah SAW di tempat acara tersebut dalam keadaan jaga. Jadi ini hampir setiap tahun dulu ya, di bawah tahun 2015. Ini berita-berita kayak gini selalu di-share. Kalau dulu belum ada Android, masih SMS dan sebagainya. Ini selalu kita sangat marah, dari yang lembut bahasa kita sampai kita agak keras sedikit tone kita untuk menegaskan hal-hal seperti ini tidak benar. Termasuk lagi, nggak usah saya sebut namanya, dianggap wali. Coba tolong tunjukkan ke kita sosoknya gimana. Ternyata setelah kita lihat itu bukan wali, dukun. Maaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak menyinggung yang lain. Jadi sehingga ya tantangan saya ketika itu dari tahun 2010 sampai 15 itu luar biasa ketika saya meluruskan seperti ini. Jadi inilah yang memang harus sabar untuk kita terus mengedukasi umat kita. Makanya cobaan yang saya alami ini ketika saya berjumpa Kiai Iman, saya bilang bersyukur. Kiai Iman, saya bilang ini Allah limpahkan kepada antum. Saya bilang bersyukur sekali karena memang Kiai Iman bersumber dari NU, Nahdlatul Ulama. Jadi untuk memperkuat, untuk ya semakin kuatlah di masyarakat, bagaimana biar masyarakat itu bisa dicerahkan dengan hal-hal yang edukasi yang baik, yang positif, gitu ya. Kemudian yang ke-19 saya teruskan. Tidak sedikit para Habib mendoktrin Habib gila sebagai wali Allah, majzub kepada jemaahnya, bahwa ada beberapa peristiwa Habib-Habib yang terkena penyakit menahun, yang tingkah dan ucapannya banyak yang aneh-aneh, bahkan berbuat tidak senonoh kepada jemaah wanita. Maaf, ini nggak enak juga, nggak usah saya sebut orangnya, sangat terkenal sekali. Ini dulu ketika saya meluruskan ini juga besar tantangannya, sangat besar sekali. Karena tahun 2015 ke bawah, tesis Kiai Iman ini belum viral ya, mesti di Lauhul Mahfuz sekali. Ini setiap saya meluruskan ini luar biasa. Akhirnya apa? Dengan izin Allah, secara mutawatir orang-orang yang dianggap wali majzub itu ternyata ya Allah, na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Ini jemaah saya sendiri, murid saya sendiri yang memang menyaksikan itu. Jadi dari awal saya sudah memberikan nasihat. Saya bilang panjang lebar, saya nggak usah cerita di sini lah bagaimana ciri-ciri wali itu bagaimana. Ada memang orang yang soleh itu ketika dia gila selalu melakukan kesalehan, tapi karena dia punya modal Habib akhirnya ya udah, atau punya modal gelar kiai akhirnya dibilanglah wali dan sebagainya. Akhirnya ini sangat susah mau kita bersihkan. Tapi lambat laun ketika masyarakat terus memaksakan doktrin-doktrin itu, orang yang terlibat langsung akan mengetahui kebenarannya. Lama-lama banyak juga yang akhirnya mereka tertipu dengan doktrin-doktrin itu. Kemudian yang mau terakhir, yang 20 gelar Habib mereka jadikan untuk melakukan perbuatan semena-mena, menindas jemaahnya untuk kepentingan dirinya, disuruh bekerja. Ini saya kira saya simpulkan aja maksudnya. Jadi boleh memang kita membantu ulama tanpa pamrih, tapi tidak semua hal
tidak semua hal. Jangan sampai kita jadikan gelar kita anggap kita tokoh agama, sehingga kita rakyat miskin yang memang tugasnya mencari makan, kita keruk tenaganya untuk membangun rumah kita. Jadi walaupun ini sebenarnya bukan hanya kepada Habib, kepada semuanya, tapi gelar-gelar Habib ini justru menjadi sebuah sentral ya, di masyarakat yang sangat-sangat, ketika kita luruskan, wah itu nggak bisa. Mungkin kalau orang awam ketika kita luruskan nggak bisa, nggak masalah. Yang lebih parahnya ini adalah kiai-kiai. Doktrin-doktrin ini saya dapatkan bukan hanya dari orang awam. Bahkan saya mendengar khutbah seorang kiai di Jakarta ini. Habib gila, katanya jauh lebih mulia daripada 70 ulama. Itu luar biasa. Doktrin-doktrin yang saya bacakan tadi itu, ini banyak dari kiai sumbernya. Jadi kalau orang awam kita maklumi, kita mungkin nggak usah memaksakan, mungkin belum sampai sama mereka. Yang kita sayangkan ini adalah orang-orang yang lebih sedih lagi saya. Mereka tamatan dari Mesir, dari Arab, teman-teman kita yang tamatan dari Timur Tengah. Jadi ya Allah, kenapa bisa doktrin ini melekat yang nggak bisa mereka nalar dengan ilmu yang mereka miliki? Ini kita sayangkan. Terakhir, sejak muncul gelar Habibah Syarifah di Indonesia, muruah citra orang-orang pribumi menjadi rendah seperti zaman perbudakan. Bahkan orang-orang pribumi yang fanatisme habaib berani melakukan tindak pidana demi membela junjungan. Ini mengerikan ini. Ini memang yang kita alami selama ini. Berani melakukan tindak pidana demi membela junjungannya karena kebodohan dan karena sudah tertanam doktrin-doktrin sesat dari nenek moyang mereka. Dan doktrin-doktrin ini terus-menerus diturunkan ke generasi mereka dengan cara paksa, budaya hina di atas kebodohan yang nyata dengan mengatasnamakan agama. Jadi ini sebenarnya peristiwa ini bukan sekali ya. Ini saya dulu sebelum ada Android sering kita WA, bahkan dalam pengajaran. Sampai saya SMS, bukan WA. Kita SMS bahkan ke orang-orang tertentu, bahkan sampai kita langsung simpulkan hukum. Kalau muhibbin berani membela, nanti juga termasuk dalam kesimpulan fatwa ini ada. Barang siapa muhibbin berani membela karena fanatisme, ini sudah kategori bughat, kategori makar, bahkan dia bisa dikatakan seperti begal. Kalau dia melawan, memaksakan diri melakukan pidana, aparat halal menembak mati, hidup atau mati. Bahkan mayitnya, kalau dia meninggal dunia gara-gara membela fanatisme, karena fanatiknya, mayatnya mati nggak boleh dimandikan, nggak apa-apa, nggak usah dimandikan. Itu udah pernah kita share sampai seperti itu. Wah, itu makin heboh itu dulu. Makin heboh itu. Cuman itu jadi klausul juga dalam fatwa kita. Kalau umpamanya mereka gara-gara fanatik berani melakukan bertumpah darah atau berani melakukan pidana, maka aparat boleh. Apabila dilarang tidak mau menyerah, seandainya mereka melawan berani mempertaruhkan nyawa, matinya dianggap sama dengan orang yang bugat, sama dengan yang tarik, begal. Jadi kalau begal itu ketika diperingatkan polisi gak mau ditembak, itu boleh. Kalau dia melawan, tapi kalau dia nggak melawan ya harus sesuai dengan SOP, ditangkap di penjara. Gitu juga di dalam, kalau Wahbah Zuhaili menerangkan di dalam Al-Fiqhul wa Islam wa Adillatuh itu, maka orang-orang yang berani perang gara-gara Asabiyah, ya dia ditangkap. Kalau dia di penjara dan dia taubat, amat meninggalnya boleh dimandikan mayitnya. Saya kira poinnya itu. Kemudian yang terakhir dan banyak lagi, saya kira itu ya. Dan khusus sebab-sebab kita mengeluarkan fatwa itu. Kemudian
Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, kemudian di situ ada kandungan Pancasila, poin 1, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang kalau sudah kita simpulkan, kultus-kultus yang dijadikan sebuah budaya, dan ini sifatnya sudah menyeluruh dan sudah sangat besar, maka ini sudah terang-terangan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Maka gelar Habib Syarif Syarifah yang disalahgunakan atau menjadikan dan mendakwakan dokter-dokter di tengah-tengah masyarakat yang bersifat guru dan sudah melanggar ketentuan hukum Islam, Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana di atas. C. Bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak masyarakat perlu adanya ketentuan hukum menurut syariat Islam tentang gelar Habib. Jadi memang kita dari fatwa ini meminta pemerintah harus tegas, jangan sampai disalahgunakan. Nanti saya minta moderator silakan di-cut saya, dipotong kalau memang kelamaan ya, atau mungkin ada sesuatu yang nggak perlu saya jabarkan dan sebagainya. Baik, Yai. Dipotong aja langsung. Ya, dibaca langsung aja ya, kemudian nanti langsung ke fatwa. Yang D, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang gelar Habib. Ini poin-poin D-nya ya. Habib Syarif Syarifah Said Saidah agar tidak disalahgunakan atau menjadikan dan mendakwakan dokter-dokter di tengah-tengah masyarakat yang bersifat guru, melampaui batas ketentuan syariat Islam dan sudah melanggar ketentuan hukum syariat Islam yang sesat dan menyesatkan guna dijadikan pedoman. Jadi memang kalau ini nggak diatur, liar terus, dan memang ini harus ada peran pemerintah di dalamnya. Makanya saya nggak usah sebut dulu, ada 21 tokoh sudah kita share fatwa ini. Kiai Imat mungkin insya Allah sudah tahu nama-namanya, tapi nggak usah kita sebut di sini. Kemudian ada juga rencana memang ada 7 lembaga negara yang mau kita kirimkan kesimpulan fatwa ini. Tapi nggak usah saya sebut lembaga negara mana saja, insya Allah Kiai Imat sudah tahu lembaga negara mana saja. Langsung ke perkara-perkara krusial bukan hanya ini. Bukan hanya ini yang kita laporkan ke lembaga negara. Termasuk masalah isbat kita juga sampaikan ke 7 lembaga negara. Jadi bukan hanya masalah Habib ya. Jadi kita menyurati lembaga negara itu bukan hanya masalah Habib, tapi juga termasuk masalah isbat. Menentukan 2 lebaran atau puasa. Jadi ada kita kirim ke 7 lembaga negara. Oke, saya teruskan. Mengingat ayat Allah ini, saya kira panjang kali ya. Dari betul deh, langsung ke fatwa ya. Halaman 9. Memperhatikan pendapat ulama gelar Habib dan sebagainya, saya kira iya. Dan memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum memakai gelar Habib. Pertama, ketentuan umum. Ketentuan dalam fatwa ini adalah gelar Habib, Habibah Syarif Syarifah Said Saidah yang diperbolehkan hanya di luar negara Indonesia. Itu nggak urusan kita. Karena memang ini saya perlu perjelas kenapa hanya di Indonesia. Karena memang gelar ini dan doktrin-doktrin ini itu hanya di Indonesia, itu pun di Pulau Jawa. Itu pun di Pulau Jawa, sedikit di Kalimantan, mungkin sedikit di Sumatera, mungkin di daerah Palembang. Di 22 negara Arab, insya Allah nggak ada. Ini doktrin-doktrin di negara Arab ini nggak ada. Hampir 8 tahun saya di Mesir, ini nggak saya jumpain. Bahkan guru thariqah saya, Said Zaki Ibrahim, itu Said. Keturunan Nabi, kita mencium beliau, kita menghormati beliau, itu sama sekali tidak terlintas karena keturunan Nabi, tapi karena ulama. Karena seorang ulama. Jadi kalau ini diragukan, kita punya duta besar. Saya kira kalau 22 negara, setiap duta besar 5 menit saja ngasih keterangan. Ada enggak keturunan Nabi yang di sana itu menyebarkan doktrin sebagaimana doktrin yang ada di Indonesia? Cukup 5 menit saja per setiap kepala negara, duta besar di 20 negara, mungkin 1 jam selesai. Kalau umpamanya ada yang nggak percaya. Jadi terus terang, ini hanya di Indonesia, itu pun di Pulau Jawa.
Di Sumatera sama sekali nggak ada, mungkin Palembang dan sekitarnya. Jadi saya kira memang fatwa ini khusus untuk di sini ya. Kita teruskan. Di luar negara Indonesia tidak boleh gelar-gelar tersebut dipakai di Indonesia, karena jika digunakan di Indonesia sudah berakar ratusan tahun yang lalu. Kita diringkas Mas, biar terlalu lama Mas. Apa tuh? Ya Fit, langsung dibaca saja penjelasannya nanti ketika Boleh. Boleh. Dan penyelewengan juga doktrin-doktrin palsu yang menyesatkan. Gelar Habib cukup hanya keyakinan bersifat pribadi. Gelar Habib hanya bersifat keyakinan bersifat pribadi dirinya dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diperdagangkan kepada umat untuk mencari keuntungan dunia dan melanggar syariat Islam dengan doktrin-doktrin palsu, dusta dan semena-mena dengan cara pemaksaan. Kedua, ketentuan hukum haram mutlak, tergolong perbuatan asabiyah, sama kedudukan seperti pelaku makar terhadap negara atau qata'at tarik, pelaku begal, pelaku dosa besar. Jika para habib mereka memaksakan gelar-gelar tersebut dengan melakukan tindakan pidana, maka boleh aparat hukum menangkap mereka, dijerat dengan pasal pidana. Jika mereka para habib tersebut melakukan perlawanan, maka aparat pemerintah boleh memeranginya hidup atau mati. Jika mati, jenazahnya tidak wajib dimandikan. Tadi udah saya ini ya. Ya, langsung. Terakhir, ketentuan khusus. Jika gelar Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, Said, Saidah bersedia mengikuti aturan dan ketetapan undang-undang yang berlaku tentang gelar Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, Said, Saidah tidak disalahgunakan lagi atau menjadikan dan mendakwahkan doktrin-doktrin di tengah-tengah masyarakat yang tidak bersifat hulu, melampaui batas, mendoktrin dengan cerita-cerita hoax, palsu, menjual ayat dan hadis-hadis palsu dan tidak melanggar ketentuan syariat Islam, budaya Indonesia, adanya persamaan hak dan kewajiban, tidak mendoktrin sebagai manusia suci atau mendoktrin sebagai ahlul bait dan siap dihukum pidana jika melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas, maka hukumnya adalah halal. Ahlul bait sangat terbatas, tidak semua zuriyah Nabi disebut ahlul bait. Zaman sekarang sudah tidak ada zuriyah Nabi disebut ahlul bait. Jadi ini panjang ya, ini sangat panjang. Yang rojih saja, saya simpulkan yang rojih pendapat ulama ahlul bait itu sebagaimana hadis Al-Kisah itu Imam Ali, Sayyidina Hasan, Husain, Fatimah, dan ulama memasukkan lagi adalah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada hadis Imam Bukhari yang mengatakan Banu Talib itu sama dengan Banu Hashim, syai'un wahid. Tapi itu maknanya bukan berarti Banu Talib itu dianggap sama kedudukannya Ahlul Bait. Bukan, menurut Imam Hanafi, nanti bisa lihat dalam kitab Al-Fiqhul Islam Wajil itu. Menurut mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik, Banu Talib bukan termasuk Ahlul Bait. Dan ini saya kira ini panjang kali ya, takut nanti. Ya, nanti. Oke, terakhir penutup. Terakhir. Fatwa ini berlaku selagi gelar Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, Said, Saidah disalahgunakan sebagai perbuatan rasis, hulu, berdakwah dengan doktrin-doktrin dusta, menjual agama dengan segala cara untuk mensucikan diri, keturunan mereka, melakukan perbuatan pidana dan mencari keuntungan dunia. Cara-cara mereka ini terlarang termasuk perbuatan pidana dan pemerintah wajib segera menindak tegas pelaku-pelaku yang menggunakan dan mendakwahkan gelar-gelar sebagaimana di atas. Baik. Allah Ta'ala alam misal. Ditetapkan Jakarta Timur Rabu 10 Ramadan 1432 Hijriah, 10 Agustus 2011. Kemudian pada tahun 2023 kita dialog silaturahmi ke Rabithah Alawiyah. Pada tahun pada tahun 2023 2 Maret 2022 ya. Tahun 2022 kita resmi dialog pengurus kita juga dengan Rabithah Alawiyah, dengan Habib At-Taufik, dan ketika itu beliau mungkin baru dilantik jadi ketua Rabithah. Banyak kita dialog tentang dakwah tingkat nasional dan global. Di antara dialog kita itu ada sedikit saya menyinggung, tapi tidak terlalu keras, tegas, karena memang ini bukan seperti sekarang ya. Sama sekali tidak kondisi sekarang ini. Makanya saya pakai bahasa kiasan. Bagaimana Habib saya bilang tentang masalah
rasis Arab dan China. Saya sengaja kaitkan dengan China karena memang fenomena China ini sebenarnya bukan berarti orang rakyat kita ini benci Cina bukan gara-gara rasnya, bukan. Tapi gara-gara fanatisme. Jadi memang Rasulullah kenapa sangat marah perkara asobiah. Jadi asobiah ini memang sangat berbahaya. Ini bisa menjadikan pertumpahan darah dan sampai kiamat ini akan menjadi masalah yang sangat besar kalau asobiah ini tidak diselesaikan. Jadi apa? Beliau memang sama sekali memberikan jawaban yang kurang memuaskan. Jadi kita sebenarnya bagaimana jangan sampai fenomena masih lama ya Mas, gitu ya, jangan sampai terulang menjadi budaya di masa Indonesia. Saya kira itu ya. Iya, Evid. Terima kasih Evid atas pemaparan panjangnya. Silakan kepada Yai Ubed untuk memberikan respon. Saya nggak kepanjangan. Mesti ada waktu lagi untuk saya. Enggak, sudah cukup untuk Yai Ubed, nanti kita berdialog. Oke, silakan. Baik, terima kasih kepada Kiai Ovid. Yang saya hormati kepada Dr. Sugeng yang punya rumah kita malam ini, Mas Rifki dan Mas Fathul Huda yang lagi viral sebagai Kementerian Agama. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya Mas, itu hanya background kerja sebenarnya. Baik, saya poin saja. Dalam posisi Habib yang terpojok seperti sekarang ini, tadi Kiai Ovid cerita soal Habib Rizik dan juga pernah ke Habib Taufik, tentu mereka akan senang. Mengapa? Karena keputusan ini masih mengakui status Habib. Ini yang pertama. Yang kedua, teori ini akan dapat dijadikan kedok para Habib untuk pakai teori darurat. Karena masih mengakui Habib, darurat daripada tidak diakui umat, lebih baik berkedok pada keputusan ini. Dan keputusan ini, jika itu masuk ke sebuah kebijakan atau menjadi sebuah common sense publik, ini sama halnya ini akan melindungi kedustaan dan kebohongan habaib. Karena statusnya sebenarnya mengkritisi habaib, tapi sebenarnya ingin memberi ruang dan kamar yang lebih indah biar tidak diganggu gugat oleh pihak luar. Kemudian secara keseluruhan ada titik temu, namun berbeda sudut pandang dan perspektif terkait dengan kebijakan Kiai Ovid di organisasi ini dengan saya dari warga NU. Titik temu dalam beberapa hal yang memang di situ berdampak kepada hegemoni dan relasi kuasa, karena memang di pandangan mainstream warga NU, saya tidak bicara organisasi NU karena saya tidak dari organisasi NU, tapi saya berbicara dari warga NU karena saya sebagai warga NU. Dari mainstream warga NU itu dalam konteks dampak ekses hegemonik yang muncul ke permukaan dan ekses munculnya fenomena Habib dalam konteks terbentuknya relasi kuasa yang tidak seimbang, mungkin bisa kita rasakan ada titik kesamaan. Tetapi dalam memahami posisi Habib itu berbeda. Nah, kami sebenarnya sebelum ada tesis Kiai Imad memahami posisi Habib itu sebagai bagian daripada keluarga yang harus saya cintai, sehingga kalau ada kesalahan itu tidak langsung dalam vonis hukum, judgment hitam putih. Karena namanya keluarga, ada proses transisi, namanya anak ada proses transisi, namanya keluarga ada proses sisi-sisi manusiawi, yang itu semua sebagai proses ruang kehidupan kemanusiaan yang akan kita pahami sebagai sesuatu yang wajar, tidak secara hitam putih langsung mengedepankan sebuah judgment, sebuah keputusan hukum.
Itu kalau Habib benar sebagai cucu Nabi. Tetapi yang menjadi persoalan, sebenarnya teori keputusan ini itu sudah tertinggal Kiai Hafid dalam memahami Habib. Sebab dalam mayoritas warga NU sekarang ini itu sudah memahami Habib seperti tesis Kiai Imaduddin. Sudah masuk pada wilayah simpulan tes uji DNA, juga sudah masuk pada wilayah simpulan kajian filologi. Jadi keputusan Kiai Hafid itu sebenarnya sebuah paradigma yang belum munculnya isu diskursus nasab ini. Nah, setelah muncul isu diskursus nasab ini, itu sebenarnya sudah masuk kepada wilayah shifting paradigm, sudah masuk pada wilayah kontrol paradigma yang sudah bergeser. Paradigma dalam memperlakukan Habib dalam mindset warga NU sebagai Sadat Ashraf. Lah sekarang ini Habib itu dalam mindset mayoritas warga NU itu sudah tidak masuk dalam konteks Sadat Ashraf, karena sudah ada shifting paradigm pasca riset Kiai Imad dan pasca uji DNA serta pasca kajian filologi. Sehingga ketika kami warga NU mengikuti kajian Kiai Imad, uji DNA dan kajian filologi, kemudian harus kembali kepada kajian Kiai Hafid dan organisasi ini, itu artinya kami kembali ke belakang untuk menerima hukum darurat yang mungkin bisa dijadikan perlindungan habaib. Teori ini tuh bisa dijadikan perlindungan habaib, teori keputusan Kiai Hafid ini. Sementara warga NU sudah melakukan shifting paradigm, sebuah pergeseran paradigma yang memang sudah seperti ini, sudah finish. Istilah Kiai Imad itu sudah finish. Nah, sudah finish. Lah, kemudian tentang gelar untuk orang fasik itu sebenarnya terlalu ekstrim, karena fasik itu berkategori. Sehingga kalau itu sudah menjadi gelar kultur masyarakat, itu sebaiknya memang dibiarkan secara common sense saja sebagai bahasa masyarakat. Karena kalau gelar kemuliaan itu kemudian disandangkan pada kategori orang fasik, kita itu akan kesulitan meneliti status kefasikan seseorang. Fasik itu standarnya kan ketika orang mengingkari Kiai Tamam terputus. Terputus, Mas? Ya, sekarang sudah lancar lagi. Monggo. Oke. Padahal di antara kita hampir semua mengalami kemaksiatan. Kita nggak bisa menghindari. Hafid dan yang berkembang di masyarakat sekarang ini hanya difenomenakan pada orang yang jazab, itu sebenarnya di luar dari mindset kita juga, Pak. Karena semua ulama amilul ilmi itu wali dalam perspektif kita. Karena pertanyaannya, siapa lagi yang dikatakan wali kalau bukan seorang ulama yang amilul ilmi? Tapi hakikatul wali la ya'riful wali illallah, la ya'riful wali illal wali illallah. Hakikatul wali. Tapi dalam konteks sebagai sebuah gejala, seorang ulama yang amilul ilmi itu sudah kekasih Allah. Saya ingin menutup catatan terakhir tentang asobiyah. Asobiyah itu kita nggak ta'asub, fanatisme. Itu kita nggak bisa dilepaskan dari asobiyah. Ketika saya sebagai warga NU, tentu saya akan fanatik pada NU. Sampai sekarang ini, meskipun mohon maaf PBNU itu tidak ikut terlibat dalam diskursus nasab ini, dan ada beberapa pengurus yang mencoba membela habaib, itu saya masih fanatik pada NU. Cuman yang saya minta sebenarnya netralitas NU itu saya senang. NU nggak terlibat dalam diskursus nasab ini, tetapi jangan memihak salah satunya, itu yang menjadi persoalan. Tetapi dalam kondisi apapun, saya sebagai warga NU, saya akan fanatik pada NU, dan Kiai Hafid juga akan fanatik pada organisasi Kiai Hafid. Masyarakat Jawa akan fanatik pada masyarakat Jawa. Cuman
biasanya menurut teori Ibnu Khaldun, fanatik apapun itu bisa luntur selain fanatik kepada agama. Artinya apa? Ketika kita di sini menyebutkan istilah fanatisme atau asobiyah, kemudian harus dihadapi secara hukum, itu sebenarnya terlalu ekstrim. Sehingga apa? Nanti ini akan menjadi alat gerakan ekstremisme untuk mengklaim orang lain itu melakukan sebuah fanatisme, dia tidak. Sehingga yang akan menang adalah kelompok yang berada di sistem kekuasaan dengan mengatasnamakan membasmi fanatisme. Itu jadi persoalan. Makanya gerakan-gerakan fanatisme manapun silahkan, asal tidak mengarah kepada upaya hegemonik terhadap kepentingan umum, upaya membangun relasi kuasa yang merugikan kepada masyarakat publik, sehingga hak-hak kewarganegaraan tetap terlindungi dan prinsip-prinsip kewarganegaraan tetap diberikan sebagai bagian daripada hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, sampai di situ dulu Mas catatan saya, Mas. Terima kasih. Terima kasih ya Tamam, itu saya kira itu merupakan feedback, masukan-masukan yang memperkaya perspektif kita malam ini. Pada Dr. Sugeng barangkali mau menimpali, memberi respon. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tidak banyak, ini agak teknis ya. Untuk rekan-rekan viewer, kalau ingin mengambil dokumen fatwa, saya cantumkan di deskripsi, silakan. Kemudian kalau tentang mungkin kata Kiai Tamam tadi out of date ya, itu wajar karena itu fatwa dikeluarkan tahun 2011 ya. 2011. Kalau zamannya itu malah sudah cukup maju, walaupun untuk Muhammadiyah ya tetap ketinggalan gitu. Kalau Muhammadiyah kan seperti ini, Muhammadiyah nih. Benar. Kalau Muhammadiyah kan gini. Mereka prinsipnya seperti ini, udah Muhammadiyah itu seperti ini. Ya, udah kelihatan dan udah lama sekali ya. Tangga saya Muhammadiyah nggak ada yang ngakui Habib sebagai duriah gitu ya.